Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam. Selamat pagi. Semangat ya. Jadi sehat, semangat. Semoga kita dalam kondisi sehat semua. Ibu Bapak dan secara khusus para mahasiswa baru, selamat datang. Selamat bergabung dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Para sahabat semuanya, para mahasiswa, tentu dengan penuh kesadaran bahwa meraih kesempatan di APMD ini kita siap untuk bermasyarakat, untuk berdesa dan juga memiliki keberpihakan terhadap pinggiran maupun desa. Hari ini, pagi ini adalah hari pertama kita kuliah. Dan ini kalau menurut tradisi universitas di Amerika namanya commencement speech atau commencement course, kuliah perdana atau kuliah permulaan. Kalau di Amerika terutama untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siswa besar, mahasiswa. Karena ini adalah jalan yang harus ditapaki untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Saya selalu mengutip ada spirit dalam film Deadwood Society. Pernah dengar nggak ya Deadwood Society ya? Di sana ada kalimat seizing the day, raihlah kesempatan. Setiap momen itu adalah kesempatan yang bisa kita raih. Dan teman-teman, para sahabat menjadi mahasiswa itu berarti sedang berjuang untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Termasuk menjadi jalan untuk menuju perubahan dari rakyat jelita menjadi dari rakyat jelata menjadi rakyat jelita. Ya, jadi jangan tegang ya, jadi santai aja. Meskipun nanti saya kelihatan serius, tapi serius santai gitu ya, santai tapi serius. Nah, kuliah perdana ini selain untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, saya juga akan menyampaikan tema tentang kemasyarakatan, kedesaan, dan kerakyatan. Ini yang disebut dengan keilmuan atau ilmu ke-APMD-an. Karena desa itu sengaja dipilih menjadi nama itu karena alasan sejarah, karena alasan etis, dan alasan keilmuan yang dibangun oleh para pendiri APMD. Tentu 3K itu tadi, atau kata lainnya adalah bermasyarakat, berdesa, dan berakyat. Jadi merakyat, berakyat, menuju rakyat. Jadi bisa saja orang itu mendunia tapi jangan melupakan rakyat. Kemanapun pergi nanti kembalinya pada rakyat. Itu tentu didasari oleh Pancasila dan konstitusi. Pancasila itu bukan hanya sekedar untuk dihafal ya, tetapi kalau nggak hafal ya keterlaluan misalnya ya. Ya, tidak hanya untuk dogma. Pancasila itu ideologi, mengandung nilai, sekaligus juga sebagai pengetahuan. Jadi bukan sekedar untuk akhlak. Akhlak dalam pengertian orang mengatakan saya Pancasilais, saya Pancasila, lalu Anda bukan Pancasila, bukan begitu. Tetapi Pancasila itu bisa kita urai, bisa kita kontekstualisasikan atau kita daratkan dalam kita berilmu, dalam kita bermasyarakat, berkampus, berbangsa, bernegara, dan seterusnya, termasuk berdesa juga. Ada ketuhanan, saya kira kita semuanya bertuhan, kecuali yang ateis ya. Itu menjadi dasar bahwa kita berbuat di dunia itu karena kita makhluk Tuhan. Manusia itu yang paling awal adalah makhluk Tuhan. Agama itu diturunkan ke dunia untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan manusia. Dan karena itu yang kedua adalah kemanusiaan. Itu sangat abstrak, tapi semua hal harus kita kembalikan pada kemanusiaan. Kita berada dalam rumpun ilmu sosial humaniora. Semua ilmu sosial itu mengabdi dan melayani manusia.
Tapi tetap saja ada banyak ilmu yang melupakan manusia. Ada banyak kritik bahwa modernisasi, teknologisasi itu justru semakin jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Bukan teknologi yang melayani manusia, tapi manusia mengabdi pada teknologi. Bukan hukum untuk kepentingan manusia, tapi manusia harus mengabdi pada hukum. Itu yang namanya terbalik atau salah kaprah. Sehingga kita sulit untuk berkembang lebih cepat dibanding dengan tetangga-tetangga kita. Karena ada banyak yang salah kaprah. Jadi kemanusiaan itu yang paling utama. Kita belajar teknologi, belajar komunikasi, informasi, pemerintahan, pembangunan dan sebagainya itu untuk melayani kepentingan manusia. Jadi bukan dibalik, manusia untuk pembangunan, manusia untuk hukum, manusia untuk komunikasi, atau manusia untuk pemerintahan, atau manusia untuk negara. Negara dibuat untuk manusia. Politik ada untuk kepentingan manusia. Dan ini nanti bisa kita urai lebih jauh, sehingga mengapa kita punya ada mata kuliah tentang Pancasila, ada mata kuliah ilmu sosial dan seterusnya, karena memang itu orientasinya untuk kepentingan manusia. Yang ketiga adalah kebangsaan ya. Tentu di dalam kebangsaan itu ada kemasyarakatan. Kita itu bermasyarakat dulu baru berbangsa. Kebangsaan itu persatuan Indonesia itu kebangsaan. Kebangsaan itu imajinasi yang disebut oleh Ben Anderson sebagai imagine community. Komunitas yang dibayangkan. Indonesia itu abstrak, itu bayangan, itu imajinasi. Setiap orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda daerah, warna kulit dan sebagainya, itu punya imajinasi tentang Indonesia. Yang kemudian dimediasi dengan Pancasila, dengan bendera, dengan lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Jadi kita punya imajinasi itu seperti halnya Nabi misalnya mengajarkan tentang agama itu untuk mempersatukan orang dari berbagai suku, mengakhiri zaman kegelapan, mengakhiri zaman jahiliyah. Kalau orang mengidentifikasi terlalu kuat dengan sukunya masing-masing, maka akan muncul pertengkaran yang tidak pernah selesai. Maka para nabi itu mentransformasikan dengan menggunakan agama dari suku menjadi bangsa. Jadi kita disatukan, Indonesia itu konsep abstrak yang menyatukan kita. Meskipun kita beragam, maka spiritnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. APMD itu kampus Indonesia mini, dari Sabang sampai Merauke. Ini mengajak, menuntut kita semua, para mahasiswa itu untuk saling bergaul, saling mengenal satu sama lain. Itu bagian dari bermasyarakat, bagian dari kita berbangsa. Yang Sumatera mengenal Papua, yang Papua mengenal Kalimantan, dan begitu seterusnya. Kita harus berbaur, upayakan kita tidak bergerombol dengan mengontrak sendiri teman satu kampung. Itu sangat tidak baik. Kita harus berbaur, misalnya ya kita di tempat kos yang umum, istilahnya kos Nusantara ya. Kalau nanti di rumah kontrakan masing-masing satu kampung ya setiap hari itu saja, itu artinya cuma pindah kampung. Jadi tidak menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia itu juga kita menghargai tempat di mana kita memijakkan kaki. Di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Teman-teman para mahasiswa perlu mengenal bahasa Jawa. Jangan sampai kuliah di sini 3 tahun, 4 tahun enggak ngerti bahasa Jawa, apalagi yang ada yang 10 tahun. Ya, jadi di Prodi Ilmu Pemerintahan itu ada nama Pak Goris. Itu bertahun-tahun di Jogja tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Itu namanya tidak bisa menjadi Indonesia. Ya. Seringlah ke pasar, nggak apa-apa. Ke pasar itu tempat yang paling efektif untuk belajar bahasa. Jadi kita mengenal itu, dan banyak teman saya dari Ambon, dari Papua itu fasih berbahasa Jawa. Itu bagian dari kita menjadi Indonesia, termasuk makan.
Saya sering menemui sahabat dari Minangkabau, dari Aceh, dari Sulawesi, itu kalau datang ke Jogja pesan menunya masing-masing, menu daerahnya masing-masing. Tidak doyan makan gudeg, mereka pesan. Lalu saya katakan, oh Anda tidak siap menjadi Indonesia. Kalau saya ke Padang, saya pasti makan rendang, tidak mungkin saya cari ayam goreng. Tidak mungkin saya cari gudeg. Demikian juga kalau kita ke Sulawesi Selatan, saya pasti cari ikan, cari konro, cari coto, tidak mungkin saya cari gudeg. Demikian juga dengan ke Aceh. Tetapi mereka ketika datang ke Jogja mencari menunya masing-masing. Itu artinya tidak bisa menjadi Indonesia yang sempurna. Itu artinya proyek kebangsaan. Sama ketika Presiden mengenakan pakaian adat Timur Tengah Selatan pada 17 Agustus yang lalu, itu namanya proyek kebangsaan, visi kebangsaan, menghargai keragaman bangsa, menghargai keragaman suku. Dan karena itu kampus ini kita manfaatkan, kita merajut Indonesia, semangat kebangsaan kita rajut, kita pupuk dan kita perkuat dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Itu kebangsaan. Kebangsaan itu secara konkret ya tadi mulai dari soal makan, soal kita berbahasa, termasuk bergaul di pasar, dan juga tentu kita bermasyarakat. Kemasyarakatan itu dimensi pertama dan itu spirit yang sangat kuat yang dimiliki oleh APMD. Kemasyarakatan dan kebangsaan itu dua sisi mata uang. Kita bermasyarakat dengan lingkungan kampus, kita bergaul. Kemudian dengan kampus besar, dengan Yogyakarta, kita juga ke desa dan seterusnya, itu adalah spirit kita bermasyarakat. Bermasyarakat yang paling utama itu adalah etika, sopan santun, rendah hati, dan seterusnya. Jadi meskipun kita diberikan anugerah, entah itu kecantikan, kecakapan, atau kekayaan, atau kepintaran, atau kelebihan yang lain, tetapi ajaran sosial, ajaran kemanusiaan, ajaran kemasyarakatan itu mengatakan bahwa kita tidak boleh mentang-mentang. Kita tidak boleh mengagungkan diri, lalu menganggap yang lain itu sangat rendah. Lalu kita tidak sopan. Ya, kesopanan, sopan santun itu prinsip kita bermasyarakat, bergaul. Dan tentu juga dalam organisasi itu ada tata krama, ada etika tentang sopan santun itu. Para mahasiswa, kemasyarakatan itu berasal dari konsep masyarakat. Masyarakat itu serapan dari bahasa Arab, dibawa oleh para ulama. Sama juga dengan konsep rakyat, konsep adil, konsep musyawarah, konsep majelis, konsep miskin, itu serapan dari bahasa Arab. Dan itu punya makna yang dahsyat, apalagi nanti konsep rakyat. Masyarakat itu mengandung dua sisi. Sisi yang pertama, masyarakat sebagai gagasan, sebagai idea atau sebagai cita-cita. Konstitusi Republik Indonesia mengajarkan atau memandatkan tentang cita-cita menuju masyarakat adil makmur. Ini cita-cita, ini idea. Masyarakat dalam pengertian itu disebut sebagai gagasan. Artinya ini ada kehendak kolektif, ada kehendak pendiri bangsa bahwa Republik Indonesia didirikan, dibangun, dikembangkan itu untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran. Adil dulu baru makmur. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran tanpa keadilan. Keadilan tanpa kekuasaan itu nothing, tidak akan tercapai. Tetapi kekuasaan tanpa keadilan itu adalah kelaliman, despotisme. Jadi kita tidak boleh membenci kekuasaan. Tentu ada penguasa yang lalim, tapi bukan berarti kekuasaan itu identik dengan kelaliman. Kalau tidak ada kekuasaan, tidak mungkin ada keadilan. Tidak ada keadilan, tentu tidak akan ada kemakmuran. Sehingga kita bernegara, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpemerintahan itu adalah kita merajut kekuasaan untuk kepentingan masyarakat adil dan makmur. Itu idea. Sama juga ketika kita membayangkan negara.
Negara itu adalah masyarakat manusia. Ini adalah satu ingatan kolektif atau kehendak kolektif untuk menuju adil dan makmur. Kemudian yang kedua, itu masyarakat sebagai fakta, sebagai kenyataan. Masyarakat itu kumpulan orang. Tetapi sayang kita masyarakat Indonesia hanya mengenal satu konsep namanya masyarakat. Kalau orang Barat mengenal community dan society, orang Jerman mengenal Gemeinschaft dan Gesellschaft. Komunitas itu adalah persatuan kebersamaan berdasarkan unsur-unsur bawaan atau kesamaan hobi atau kesamaan daerah, kesamaan tempat tinggal, kesamaan agama. Kalau zaman baru kesamaan hobi, misalnya ada komunitas pencinta burung perkutut misalnya. Atau komunitas Vespa yang jelek, yang sangat butut itu ya, itu komunitas itu namanya. Atau komunitas pitung misalnya, Honda 70 pitung puluh itu, 70 ya. Itu namanya komunitas. Tapi komunitas yang paling asli ya ada komunitas adat, komunitas desa, ada komunitas marga dan sebagainya. Ini unsur-unsur bawaan. Punya spirit kebersamaan karena perasaan, karena identitas yang sama. Indonesia juga dalam pengertian itu, Indonesia sebagai bangsa itu adalah komunitas karena kita disatukan dengan lambang-lambang dengan semangat yang sama ya, entah Pancasila atau PBNU ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu imajinasi untuk mempersatukan itu ya. Sisi yang kedua adalah ini ya, kalau community adalah konsep antropologis. Kalau society itu konsep sosiologis. Orang berkumpul, berorganisasi karena kesamaan kepentingan dan tujuan. Ini pribadi-pribadi yang merdeka, yang bebas itu membangun organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya serikat petani, serikat buruh, koperasi itu adalah society. Yang kemudian nanti kita kenal dengan civil society. Jadi bukan sekedar komunitas hobi untuk paguyuban atau untuk wisata atau untuk senang-senang arisan gitu ya. Jadi kalau arisan itu community, kalau koperasi itu society. Dua-duanya penting. Tetapi kalau kita mau memperjuangkan kepentingan orang banyak, kepentingan petani misalnya, maka kita harus berorganisasi membangun civil society atau membangun masyarakat. Community tidak akan kuat untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak. Jadi itu maknanya community dan society di situ, dan karena itu para mahasiswa itu menjalani dua-duanya. Kampus ini bermakna community sekaligus society. Ada komunitas karena kita kesamaan identitas. Tapi kampus ini juga punya kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kalau kita mengikuti konstitusi ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengantarkan para mahasiswa untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Dalam berkomuniti kita menggunakan prinsip-prinsip pergaulan sosial. Dalam society kita berpengetahuan, berilmu. Jadi nanti di bawah itu ada tulisan ya, tetap rendah hati, tetap sopan santun dalam pergaulan komunitas, dan kritis dalam pergaulan pengetahuan. Jadi kalau society itu tempat untuk membangun kritisisme, kalau community tempat untuk membangun sopan santun, rendah hati, dan seterusnya. Itu nanti sangat melekat di teman-teman semuanya, tidak bisa dihindarkan. Nanti teman-teman akan belajar bergaul, berorganisasi. Manfaatkan organisasi yang ada, entah di dalam maupun di luar. Belajar dengan berorganisasi dengan belajar. Jangan hanya belajar tapi tidak berorganisasi. Sebaliknya jangan hanya berorganisasi tapi tidak belajar. Jadi tidak lengkap. Tetapi spiritnya adalah bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, Anda semua, kalian semua nanti akan menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua itu kalau Anda berilmu,
Bukan karena faktor satu lembar ijazah, tapi karena ilmu nanti yang Anda geluti, yang Anda pelajari. Ilmu itu macam-macam. Baik ilmu yang diperoleh di ruang kelas dengan membaca buku, kita punya semangat 5M, ya, jadi tidak hanya 3K tadi ya, tapi 5M, membaca, mendengarkan, mendiskusikan atau membicarakan, meneliti, menulis. Itu bagian dari kita berilmu, supaya kita menjadi orang. Nah, kita bergaul, berorganisasi itu bonus untuk memperkuat ilmu kita. Nanti kalau kutu buku terus juga tidak baik. Ya, nanti lupa pada dimensi kemasyarakatan dan kerakyatan juga gitu ya. Itu yang pertama soal kemasyarakatan. Yang kedua kedesaan atau berdesa. Kita punya tradisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi kita tidak punya tradisi berdesa. APMD berkepentingan itu. Berkepentingan untuk membuat kita itu berdesa. Desa itu adalah tradisi Asia yang berbeda dengan tradisi komunitas di tanah Amerika dan tanah Australia. Berbeda pula dengan tradisi tribalisme atau masyarakat kesukuan di Afrika. Dan juga berbeda juga dengan tradisi rural atau perdesaan di Eropa. Sebenarnya desa itu tradisi alamiah umat manusia. Tahun 300 sebelum Masehi, Aristoteles bilang bahwa desa itu adalah asosiasi manusia untuk merajut tatanan sosial. Tetapi Aristoteles mengatakan bahwa negara itu adalah asosiasi pamungkas untuk kesempurnaan warga negara. Karena itu rekomendasinya ya desa itu dihancurkan saja, dilenyapkan. Eropa menempuh jalan itu. Jadi desa ini semuanya sama, dulu adalah masyarakat luas dan negara kecil. Tapi begitu muncul negara besar, di Eropa semuanya dilenyapkan sehingga desa itu hanya tersisa tempat bermukim atau tempat komunitas belaka, jadi tidak ada unsur kesatuan masyarakat hukum. Jadi nanti teman-teman silakan membaca definisi desa itu ada banyak, definisi formalnya desa itu kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum ini yang membedakan antara desa di Indonesia, di Asia dengan di Eropa maupun di Amerika. Kalau di Eropa, di Amerika itu tidak ada makna sebagai kesatuan masyarakat hukum. Di Indonesia ada makna itu ya. Nah, sebagai fakta tentu saja ini mengandung subjek dan perspektif. Jadi desa itu bukan hanya sekedar tempat bermukim atau tempat bermasyarakat, tapi sekali lagi dia adalah masyarakat luas dan negara kecil. Itu faktanya, dan itu tidak bisa diremehkan oleh negara. Sepanjang sejarah, negara itu tidak pernah berhasil masuk ke dalam desa kecuali menghisapnya, dan negara juga tidak pernah penetrasi ke dalam desa kecuali itu menindasnya. Jadi ini hubungan kontradiksi, dan sebenarnya kita sudah punya undang-undang yang kita menegaskan negara jangan mengisolasi, jangan membiarkan desa, tetapi juga jangan menindas, tapi mengakui, menghormati, mempercayai, dan seterusnya. Jadi poin yang saya sampaikan bahwa desa sebagai tradisi, desa sebagai fakta itu, selain sebagai subjek, ya, desa sebagai subjek itu maknanya bahwa dalam desa itu ada lokalitas, dia bukan kertas kosong, tapi ada nilai, ada identitas, ada institusi, dan yang kedua dia mengandung life, mengandung kehidupan, mengandung livelihood, di mana masyarakat setempat itu bersatu dengan alam, dengan bumi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga representasi. Representasi itu artinya desa itu hadir, menghadirkan dirinya, entah identitasnya. Misalnya orang Jawa suka mengatakan desa mawa cara, negara mawa tata. Cara desa dan tata negara itu dua zat yang berbeda. Atau orang Minang mengatakan bahwa nagari itu adalah republik kecil.
Ini representasi artinya orang Minangkabau itu sedang bernegosiasi agar negara itu tidak melakukan campur tangan yang berlebihan terhadap kehidupan nagari. Itu namanya representasi ya. Saya tidak panjang lebar berbicara tentang desa, nanti silakan digeluti, ada buku yang kita hasilkan. Ada banyak buku, entah itu buku yang saya tulis maupun rombongan dengan komunitas di APMD, ada buku misalnya Desa Baru Negara Lama. Nanti silakan dibaca. Terus buku yang mutakhir itu Memuliakan Desa. Nanti silakan dibaca di perpustakaan. Jadi mulailah dengan membaca. Kalau Islam, Muslim diajarkan Iqra' bismi. Dimulai dari Iqra', membaca. Ya, jadi kekuatan kita membaca, dan kita ini kuliah daring ini tentu tidak maksimal, dengan teknologi ini nggak maksimal. Saya katakan ini stimulus ya. Yang jauh lebih penting nanti teman-teman itu otodidak, harus belajar mandiri dengan membaca. Perpustakaan itu ada di laptop kalian masing-masing. Syukur banyak yang punya laptop ya. Jadi kalau petani itu cangkul itu ya. Itu cangkul gitu. Kalau mahasiswa ya minimal punya gadget yang bisa dimanfaatkan untuk media belajar membaca. Nanti digeluti ada juga channel YouTube, entah itu STPMD APMD maupun channel saya Sutoreko. Di sana banyak berbicara tentang desa dan juga pemerintahan gitu. Itu berdesa. Kemudian yang ketiga itu kerakyatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti di ujung keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi kalau 5 sila ini kan nggak ada istilah kenegaraan. Negara itu nggak ada. Tapi ya kelima-limanya ini adalah kenegaraan. Kita bernegara itu ya mengandung 5 sila itu. Jadi kerakyatan ini penting kita bela. Indonesia punya semangat, ada warisan masa lalu namanya bela negara. APMD menekankan bela rakyat, bukan berarti bela negara tidak penting. Sangat penting. Tetapi bela rakyat itu jarang yang memperhatikan. Karena itu bela rakyat itu yang utama. Rakyat itu sama dengan demokrasi. Konstitusi mengajarkan kita itu negara hukum yang demokratis. Negara hukum itu artinya hukum itu tidak hanya untuk membatasi kekuasaan, tapi hukum itu sebagai the great sinew of government, otot besar pemerintah untuk menjalankan kekuasaan yang untuk keadilan dan kemakmuran tadi. Ya, jadi hukum itu sebagai ekspresi kehendak politik atau kehendak orang banyak. Jadi misalnya, mulai tahun 2005 kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, itu namanya kehendak politik. Dan dirumuskan, dilegalkan dalam hukum. Hukum artinya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan kerakyatan dan seterusnya. Tetapi negara hukum itu kan formal di atas kertas. Yang terjadi secara de facto kita ini negara peraturan, negara administratif ya. Jadi sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, para mahasiswa itu kita seperti main sepak bola. Setiap mahasiswa bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang. Itu prinsipnya ya. Kita bukan sekolah militer, kita bukan sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan, sekolah tentara itu baris berbaris. Setiap orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah. Jadi artinya apa? Anda belajar, Anda melakukan banyak hal, tidak nunggu perintah. Seperti dalam sekolah ketentaraan. Jadi kita ini meskipun tidak ada konsep kampus merdeka belajar bahwa mahasiswa berilmu itu adalah merdeka dan berdaulat, kecuali yang dilarang. Nanti teman-teman akan menemukan apa itu yang dilarang. Ada pedoman akademik, ada tata susila, ada sebagainya yang itu melarang. Larangannya sedikit kok.
nggak banyak. Tapi yang penting kita mengekspresikan untuk meraih kesempatan. Jadi kalau belajar menunggu diperintah, Anda akan kehilangan kesempatan. Jadi jangan membaca aja harus menunggu diperintah, membaca hanya catatan kuliah. Nah itu namanya masyarakat baris berbaris namanya. Jadi melakukan sesuatu itu hanya yang diperintah. Kalau yang tidak diperintah tidak bisa dilakukan. Nah kita masyarakat Indonesia itu lebih banyak berkarakter masyarakat baris berbaris, bukan masyarakat sepak bola. Dan karena itu kita berkepentingan untuk memperkuat atau meliberasi atau membebaskan teman-teman semuanya itu untuk belajar secara merdeka, secara mandiri, sesuai dengan semangat sepak bola itu. Ya, jadi ini kerangka negara hukum demokratis dan dari sana kata demokratis itu artinya kedaulatan rakyat ya. Jadi nanti begitu dan ada banyak literatur, ada banyak bacaan, nanti kita sampaikan bahwa pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga. Jadi ini kita ilmu sosial itu melakukan transformasi dengan kekuasaan. Fisika mempunyai power, ilmu sosial juga mempunyai power. Kalau fisika menerjemahkan power itu daya, kalau ilmu sosial menerjemahkan power itu sebagai kekuasaan. Kekuasaan itu sebagai energi, sebagai kekuatan untuk mentransformasikan. Kalau kita bernegara berarti bagaimana membuat manusia menjadi masyarakat, masyarakat itu menjadi rakyat, gitu ya. Jadi individu-individu itu menjadi rakyat dan yang terakhir itu menjadi warga. Warga itu konsep hukum ya. Jadi jangan biasa ngomong penduduk. Penduduk itu hanya KTP itu aja, tetapi yang paling ujung sana itu namanya warga. Warga itu setiap pribadi ditempatkan sebagai pribadi yang utuh ya. Sebagai pemilik ya, utuh pemilik, dengan begitu punya hak dan kewajiban. Nanti sama juga. Selain para mahasiswa itu sebagai anak didik juga sebagai warga. Warga itu punya hak dan punya kewajiban. Itu terus nanti akan Anda alami apa makna hak dan kewajiban sebagai warga kampus. Jadi dengan cara begitu nanti kita bisa belajar, kita geluti, orientasi kita adalah untuk kepekaan kita bermasyarakat, kepekaan kita berdesa, kepekaan kita berakyat atau merajut kerakyatan. Dan itulah kerangka aksiologi ya. Jadi ilmu itu untuk amal yang ilmiah kata Soekarno begitu ya. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, pasti untuk diri kita sendiri. Tapi ilmu yang akan kita geluti itu untuk kepentingan tadi ya, terutama untuk kepentingan kemasyarakatan dan untuk kepentingan kerakyatan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah perdana ini. Ini garis besar yang nanti kita bisa dalami dan kampus ini tempat terbuka untuk kita berdiskusi, belajar apapun dan tentu saya juga punya tangan yang terbuka bagi siapapun untuk berdiskusi. Saya kira kuliah ini saya tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.